Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara Jumat Berkisah dalam judul Sahabat Rasulullah, Pemimpin Perang yang Cerdas. Siapa ya kira-kira pemimpin perang yang cerdas? Kita simak ya nanti ceritanya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Jumat Berkisah pada pagi hari ini bersama saya, Bu Novi. Bu Novi adalah Bu Guru Batita. Nah, teman-teman semuanya sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk, kita simak ceritanya. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang musuh orang Muslim. Namun akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah dan kemudian masuk Islam menjadi teman-teman orang Muslim. Nah, setelah 5 bulan masuk Islam, Rasulullah membentuk pasukan untuk melawan kaum Quda'ah. Kaum Quda'ah kaum yang tidak soleh karena mereka akan menyerang Madinah. Nah, seorang yang tadi mendapatkan hidayah dari Allah yaitu bernama Amr. Kemudian Amr ditunjuk sebagai pemimpin perang pasukan itu. Nah, dalam pasukan tersebut terdapat beberapa sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan lain-lainnya. Rasulullah membentuk pasukan Muslim yang berjumlah 300 orang. Sedangkan ternyata kaum Quda'ah berjumlah 150.000 orang. Masya Allah, banyak sekali pasukan lawan. Nah, kemudian pasukan Amr berjalan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari di tempat-tempat tersembunyi. Jika pasukan Amr berjalan di siang hari membawa bendera yang besar-besar, maka bisa diketahui oleh musuh. Maka Amr mempunyai ide untuk mengubah berjalan ketika malam hari dan beristirahat di siang hari. Akhirnya sampailah kaum muslim di dekat rumah-rumah kaum Quda'ah. Amr dapat mengumpulkan informasi tentang kekuatan musuh. Amr dan juga teman-temannya menaiki gunung yang tinggi untuk mengumpulkan informasi, karena ternyata rumah-rumah kaum Quda'ah berada di lembah-lembah. Rumahnya banyak sekali di sana, dan ternyata kaum Quda'ah berjumlah lebih dari 150.000 orang. Wah, Masya Allah, banyak sekali pasukan musuh. Kemudian Amr mengirim surat kepada Rasulullah, dan isi suratnya Amr meminta bantuan Rasulullah untuk menambah pasukan. Kemudian Rasulullah mengutus pasukan untuk menyusul pasukan inti. Pasukan itu dipimpin oleh Abu Hubaidah. Di dalam pasukan itu terdapat Umar bin Khattab, sahabat Rasul. Sebelum berangkat, Rasulullah berpesan kepada Abu Hubaidah. Rasulullah berkata, "Ya Abu Hubaidah, kamu jangan berantem ya sama Amr. Kamu adalah pemimpin pasukan ini dan Amr adalah pemimpin pasukan inti. Maka kalian tidak boleh saling berselisih." Amr memerintahkan teman-temannya untuk berkemah di sekitar
kaum Quda'ah. Waktu itu cuacanya sangat dingin. Namun Amr melarang teman-temannya untuk menyalakan api unggun. Umar bin Khattab kemudian mendatangi Amr. "Hai Amr, kenapa kau melarang pasukan untuk menyalakan api? Cuacanya sangat dingin. Biarkan mereka menyalakan api untuk menghangatkan badannya." Namun Amr berkata, "Ini perintahku, taatilah perintahku." Kemudian Umar menemui Abu Bakar dan berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa itu Amr melarang kita menyalakan api? Padahal ini sangat dingin dan kita semua kedinginan." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Dia adalah utusan Rasulullah. Jangan kau bantah, ikuti saja." Tibalah waktu subuh datang. Azan pun dikumandangkan. Kemudian semua pasukan berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, semua menunggu Amr. Namun setelah itu Amr memerintahkan salah satu pasukan untuk mengambil air. Begitu Amr memegang airnya, ternyata airnya sangat dingin sekali. Lalu Amr berkata, "Aku akan bertayamum." Mendengar ucapannya Amr, Umar bin Khattab langsung berkata, "Hai Amr, ini ada air. Kenapa kamu bertayamum?" Nah, teman-teman, syarat bertayamum adalah ketika tidak ada air. Tapi kenapa Amr tidak mau berwudu padahal ada air? Waktu itu Amr hanya menjawab, "Aku tidak mau, aku bertayamum saja." Kemudian Abu Bakar yang berada di situ berkata pada Umar, "Tidak apa-apa, biarkan saja." Kemudian berangkatlah pasukan Muslim untuk menyerang kaum Quda'ah. Pada saat itu masih sangat gelap karena mereka berangkat setelah subuh. Nah, sebelum berangkat, Amr berpesan kepada teman-temannya untuk tidak berpisah dengan teman-temannya. Kenapa? Karena jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan lawan. Pada saat itu, ternyata kaum Quda'ah sedang dalam kondisi lemah, ngantuk, dan kelelahan. Ternyata malam harinya mereka berpesta-pesta dan bersenang-senang karena mereka merasa bahwa mereka akan menang melawan pasukan Muslim yang jumlahnya lebih banyak dari kaum Muslim. Nah, tapi atas izin Allah, pasukan Muslim akhirnya menang melawan mereka. Alhamdulillah. Biasanya dalam suatu peperangan, kaum yang menang boleh mengambil pasukan lawan untuk dijadikan hamba sahaya. Namun saat itu Amr melarang semua pasukannya untuk mengambil pasukan lawan. Kemudian Umar bertanya kepada Amr, "Hai Amr, kenapa kamu melarang pasukan kita mengambil pasukan lawan?" Kemudian Amr menjawab, "Kita sudah dapat khodimah yang banyak. Itu sudah cukup." Umar kemudian menemui Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, kenapa itu Amr melarang kita untuk mengambil pasukan lawan?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Dia adalah pimpinan kita, taatilah dia." Setibanya di Madinah, Umar bin Khattab menemui Rasulullah dan menyampaikan semua kekecewaan yang dialami ketika peperangan. Kemudian Rasulullah mengumpulkan semua pasukannya dalam suatu tempat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Amr, "Wahai Amr,
kenapa kamu melarang pasukanmu untuk menyalakan api? Padahal cuacanya waktu itu sangat dingin. Kemudian Amr menjawab, "Ya Rasulullah, saya melarang pasukan kita untuk menyalakan api agar kita tidak ketahuan oleh musuh. Kalau kita ketahuan, jumlah kita sangat sedikit dibandingkan pasukan lawan dan kita akan kalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Amr, benar sekali apa yang kamu lakukan." Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Amr, "Ya Amr, apakah ketika sebelum sholat kamu bertayammum, padahal di sana ada air?" Kemudian Amr menjawab, "Benar ya Rasulullah, memang di sana banyak air. Namun setelah saya pegang, ternyata airnya sangat dingin, seperti air es. Saya takut ketika saya mandi atau saya berwudu, saya akan sakit dan saya tidak bisa memimpin perang waktu itu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Benar sekali, yang kamu lakukan benar sekali Amr. Kalau kamu mandi atau berwudu, kamu akan sakit." Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada Amr, "Lalu kenapa kamu melarang pasukanmu untuk mengambil pasukan lawan? Padahal itu kan hak kita karena kita sudah menang. Kita bisa ambil pasukan lawan untuk dijadikan hamba sahaya." Namun apa jawaban Amr? Amr menjawab, "Ya Rasulullah, pasukan kita hanya 300 orang. Dan pasukan lawan ribuan. Kalau kita tidak segera meninggalkan tempat itu, pasukan lawan bisa saja mengumpulkan siasat dan kembali menyerang kita. Dan kita akan kalah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Masya Allah, benar sekali apa yang kamu lakukan Amr. Tidak salah aku memilihmu sebagai pemimpin." Umar bin Khattab hanya bisa terdiam mendengar alasan-alasan Amr. Ternyata Amr sangat cerdas ya teman-teman. Dia mempunyai siasat perang yang cerdik. Masya Allah, kita bisa meneladani sifat-sifat Amr yang cerdas. Masya Allah, dengan siasat perangnya, maka pasukan muslim bisa menang. Alhamdulillah. Dialah sahabat Rasulullah, yaitu Amr bin As, pemimpin perang yang cerdas. Masya Allah. Nah, teman-teman, alhamdulillah ceritanya sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita Amr bin As. Semoga teman-teman semuanya menjadi anak-anak yang cerdas. Amin. Nah, alhamdulillah Bu Novi sudah selesai ceritanya. Bu Novi mohon maaf ya jika dalam bercerita tadi Bu Novi banyak sekali kesalahan. Minta maaf teman-teman. Nah, Bu Novi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.